Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya. Teman-teman punya lobak putih kah di rumah? Dan bingung mau membuat menu apa dengan lobak putih ini? Yuk kita intip saya akan membuat apa. Dan di sini saya menghaluskan udang ebi. Kemudian tadi saya rendam jamur kering atau jamur ataki ya. 3 buah saja karena itu cukup lumayan besar. Setelah udang ebi kita cincang seperti ini, lanjut jamur juga kita cincang lembut ya teman-teman. Ini tanpa daging, tanpa smoked beef ataupun daging ayam ya. Dengan menggunakan jamur kering, jamur ataki dan udang ebi, ini rasanya sungguh mantap sekali. Dan di sini saya akan mengupas lobak putihnya terlebih dahulu. Ini bisa untuk sarapan ya. Bisa juga kita membuat menu hidangan di saat Imlek kalau di Hong Kong ataupun di Taiwan ya. Tapi dulu waktu saya di Taiwan itu tidak harus Imlek saja menemukan makanan ini, tapi setiap pagi karena di tempat penjual sarapan tuh pasti selalu ada ya. Cara membuatnya kita serut buah lobaknya seperti ini. Ini ukurannya kurang lebih 1 kilogram ya. Setelah selesai kita parut, kemudian kita cuci bersih dengan air mengalir supaya zat gasnya dari buah lobak putih ini berkurang. Seperti ini caranya. Kemudian kita sisihkan dan lanjut kita membuat adonan. Di sini saya menggunakan tepung beras kurang lebih 300 gram. Kemudian 3 sendok makan tepung tapioka. Lada bubuk, garam, gula, dan penyedap rasa. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Dan di sini saya menambahkan kurang lebih 500 ml air. Ini nanti teksturnya tidak akan kelembekan ataupun tidak mengeras ya. Ini bagi saya pas sesuai takaran. Langkah pertama kita goreng atau tumis dulu jamur yang sudah kita cincang sampai berbau harum. Kemudian tambahkan bawang putih. Ini kurang lebih 5 siung ya, karena saya blender. Setelah bawang harum, kemudian masukkan cincangan udang ebi. Tumis-tumis hingga semua harum dan matang, merata seperti ini ya. Ini sangat simpel, akan menjadi cemilan ataupun sarapan. Setelah itu masukkan serutan lobak putih yang sudah kita cuci bersih tadi ya. Aduk-aduk saja hingga nanti semua tercampur rata. Dan di sini saya tidak menambahkan air karena lobak ini juga akan mengeluarkan air ya. Biarkan saja, tumis-tumis hingga lobaknya mendekati matang. Setelah itu tuang adonan tepung beras tadi ya. Lalu aduk-aduk hingga merata. Dan aduk terus hingga kita seperti membuat dodol.
Ini walaupun bahannya sederhana tapi rasanya sangat luar biasa, gurih. Harumnya jamur kering dan udang ebi akan menjadi paduan yang sangat mantap sekali. Kita aduk-aduk sampai seperti kita mengaduk dodol ya. Jika teksturnya sudah seperti ini, saatnya kita matikan api kompornya. Tambahkan 2 sendok makan minyak wijen, lalu aduk-aduk kembali. Karena ini akan menjadi tekstur dan harumnya sangat luar biasa. Jika tidak ada minyak wijen, teman-teman boleh mengganti dengan minyak biasa ya, minyak sayur. Siapkan loyang yang sudah diolesi minyak dan baking paper. Kemudian tuang semua adonan dan ratakan. Tidak lupa setelah permukaannya rata seperti ini, oleskan dengan minyak sayur ya teman-teman. Setelah selesai kita olesi minyak sayur ke seluruh permukaan adonan ini, kemudian tutup dengan baking paper ya, supaya air dalam kukusan nanti tidak masuk ke dalamnya. Setelah itu kukus kurang lebih 1 jam ya, karena biar tanak. Dan ini setelah 1 jam kemudian kita biarkan dingin. Jika hari ini bikin, teman-teman boleh mengolahnya untuk esok ya. Dan ini keesokan harinya, setelah semalaman saya simpan dalam kulkas, kemudian saya keluarkan dari loyangnya. Masya Allah, tabarakallah, sangat cantik luar biasa, tidak hancur, tidak keras ya. Ini sangat mantap sekali, teksturnya lembut, sangat luar biasa. Teman-teman boleh mempraktekkan di rumah. Ini teksturnya Masya Allah. Kita iris sesuai selera. Ini sudah ukuran atau takaran irisan lobakko ya. Dengan diiris-iris seperti ini, kita sudah bisa menikmati. Sajikan dengan saus tiram atau saus sambal sesuai selera. Tapi lebih afdolnya, lebih harum lagi, kita goreng dengan menggunakan minyak sedikit ya. Ya, teksturnya sangat luar biasa. Di sini saya akan menggorengnya dengan minyak sedikit saja seperti ini. Dan lihat, tidak lengket, tidak hancur sama sekali saat kita membaliknya. Tetap utuh, cantik ya. Ini bisa untuk sarapan. Dan seperti ini. Semoga resep ini bermanfaat. Teman-teman jika punya lobak putih di rumah, silahkan praktekkan ya. Selamat mencoba. Semoga tidak bosan dengan resep saya. Ini lobakkonya selesai kita goreng, kita sajikan dengan saus tiram. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Semoga sehat walafiat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.